Di video sebelumnya, kita telah membahas konsep dan contoh hukum Mendel 1 dan 2. Namun, di alam ini seringkali terjadi persilangan-persilangan yang hasilnya tidak sesuai dengan hukum Mendel. Hal ini disebut dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Kira-kira seperti apa ya persilangannya? Jadi, di video ini kita akan belajar tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, penyimpangan hukum Mendel bersifat semu karena pola dasarnya masih sama dengan hukum Mendel. Penyimpangan semu ini ditandai dengan berubahnya perbandingan fenotip keturunan. Beberapa macam persilangan yang termasuk ke dalam penyimpangan semu hukum Mendel adalah epistasi hipostasi, misalnya pada persilangan bawang untuk menentukan warna umbi lapisnya, kriptomeri, contohnya persilangan bunga Linaria marokana, polimeri, persilangan biji gandum, interaksi antar gen atau gen komplementer pada bunga Lathyrus odoratus, dan atavisme, contohnya persilangan ayam berjengger. Semua jenis persilangan tersebut akan kita bahas satu persatu. Pertama, epistasi hipostasi. Epistasi merupakan sebuah atau sepasang gen yang menutupi ekspresi gen lain yang tidak sealel, sedangkan hipostasi adalah gen yang dikalahkan atau ditutupi. Persilangan epistasi hipostasi ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu epistasi dominan merupakan penyimpangan yang terjadi apabila ada satu gen dominan yang bersifat epistasi. Persilangan epistasi dominan ini menghasilkan F2 dengan perbandingan fenotip 12:3:1. Epistasi resesif, penyimpangan yang terjadi apabila terdapat gen resesif yang epistasi terhadap gen dominan lain yang tidak sealel. Perbandingan ini menghasilkan perbandingan fenotip F2 9:3:4. Epistasi dominan dan resesif adalah penyimpangan yang terjadi karena ada dua gen dominan yang keberadaannya menghambat pengaruh salah satu gen dominan tersebut. Perbandingan fenotip F2-nya 13:3. Untuk membuktikan hasil perbandingan fenotip keturunannya, mari kita lihat contoh persilangannya. Persilangan epistasi dominan, misalnya pada bawang untuk menentukan warna umbi lapisnya. Terdapat dua jenis gen dominan, yaitu gen A besar merupakan gen dominan yang menentukan warna merah, dan gen B besar adalah gen dominan yang menentukan warna kuning. Gen A besar epistasi terhadap gen B besar, gen A kecil, dan gen B kecil. Disilangkan bawang umbi lapis merah A besar B kecil dengan bawang umbi lapis kuning A kecil B besar menghasilkan keturunan F1 bawang umbi lapis merah A besar B kecil. Gametnya adalah A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Jika F1 disilangkan sesamanya bawang umbi lapis merah dengan bawang umbi lapis merah, A besar B kecil menghasilkan genotip F2, 1 A besar B besar, 2 A besar B kecil, 2 A besar A kecil B besar, 4 A besar A kecil B besar, 1 A besar B kecil, 2 A besar A kecil B kecil, 1 A kecil B besar, 2 A kecil B besar B kecil, dan 1 A kecil B kecil. Pada persilangan ini, semua kombinasi yang mengandung A besar menghasilkan umbi lapis berwarna merah, kombinasi yang mengandung B besar tanpa disertai A besar berwarna kuning, dan semua gen resesif akan berwarna putih. Jadi, A besar epistasi terhadap B besar, dan B besar hipostasi terhadap A besar. Perbandingan fenotip F2-nya adalah 12 umbi lapis merah, 3 umbi lapis kuning, dan 1 umbi lapis putih. Berikutnya, persilangan epistasi resesif. Misalnya pada tikus untuk menentukan warna rambutnya. Terdapat 4 jenis gen, yaitu gen C besar merupakan gen yang mengakibatkan warna timbul, gen C kecil mengakibatkan warna tidak timbul atau putih, gen A besar mengakibatkan warna hitam jika disertai gen C besar, dan gen A kecil mengakibatkan warna abu-abu jika disertai gen C besar. Gen C kecil epistasi terhadap gen A besar dan A kecil.
Disilangkan tikus berambut hitam, C besar, C besar, A besar, A besar, dengan tikus berambut putih, C kecil, C kecil, A kecil, A kecil, menghasilkan keturunan F1, tikus berambut hitam, C besar, C kecil, A besar, A kecil, bergamet C besar, A besar, C besar, A kecil, C kecil, A besar, dan C kecil, A kecil. Jika F1 tikus berambut hitam, C besar, C kecil, A besar, A kecil disilangkan dengan sesamanya menghasilkan genotip F2, 1 C besar, C besar, A besar, A besar, 2 C besar, C besar, A besar, A kecil, 2 C besar, C kecil, A besar, A besar, 4 C besar, C kecil, A besar, A kecil, 1 C besar, C besar, A kecil, A kecil, 2 C besar, C kecil, A kecil, A kecil, 1 C kecil, C kecil, A besar, A besar, 2 C kecil, C kecil, A besar, A kecil, dan 1 C kecil, C kecil, A kecil, A kecil. Pada persilangan ini, semua kombinasi yang mengandung C besar disertai A besar menghasilkan tikus berambut hitam. Kombinasi yang mengandung C besar tanpa disertai A besar berambut abu-abu, dan semua kombinasi C kecil resesif akan berambut putih. Jadi, C kecil epistasi terhadap A besar dan A kecil, A besar hipostasi terhadap C kecil, maka perbandingan fenotip F2-nya adalah 9 tikus berambut hitam, 3 berambut abu-abu, dan 4 berambut putih. Selanjutnya, epistasi dominan resesif, seperti persilangan pada ayam Leghorn untuk menentukan warna bulunya. Terdapat 4 jenis gen, yaitu gen C besar merupakan gen yang menghasilkan warna, gen C kecil tidak menghasilkan warna atau ayam menjadi putih, gen I besar menghalangi keluarnya warna sehingga warna menjadi putih, gen I kecil tidak menghalangi keluarnya warna, gen I besar epistasi terhadap gen C besar dan C kecil, serta gen C kecil epistasi terhadap gen I besar dan I kecil. Disilangkan ayam jantan Leghorn berbulu putih I besar, C besar dengan betina Leghorn yang juga putih, I kecil, C kecil menghasilkan keturunan F1 ayam Leghorn berbulu putih, I besar, C kecil yang gametnya adalah I besar, C besar, I besar, C kecil C besar, dan I kecil, C kecil. Jika F1 ayam Leghorn berbulu putih, I besar, I kecil, C besar, C kecil disilangkan dengan sesamanya menghasilkan genotip F2, 1 I besar, C besar, C besar, 2 I besar, C besar, C kecil, 2 I besar, I kecil, C besar, 4 I besar, I kecil, C besar, C kecil, 1 I besar, C kecil, 2 I besar, I kecil, C kecil, 1 I kecil, C besar, 2 I kecil, C besar, C kecil, dan 1 I kecil, C kecil. Pada persilangan ini, semua kombinasi yang mengandung I besar disertai C besar dan semua gen resesif menghasilkan ayam Leghorn berbulu putih, sedangkan kombinasi yang mengandung C besar tanpa disertai I besar memiliki bulu yang berwarna. Jadi, meskipun gen C besar memengaruhi munculnya warna bulu, tetapi karena bertemu gen I besar yang menghalangi munculnya warna, maka menghasilkan keturunan dengan fenotip F2-nya 13 bulu putih banding 3 berwarna. Itulah 3 jenis persilangan epistasi, hipostasi. Teman-teman bisa memahaminya ya. Penyimpangan semu kedua adalah kriptomeri. Kriptomeri merupakan peristiwa munculnya karakter tertentu apabila gen dominan bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Jika gen berdiri sendiri, maka karakternya akan tersembunyi. Contohnya, warna bunga Linaria marokana yang ditentukan oleh pigmen hemosianin dan keasaman plasma sel. Pigmen hemosianin akan berwarna ungu pada plasma yang bersifat basa. Warna ungu merupakan hal yang tidak biasa karena merupakan fenotip baru. Saat menyilangkan bunga Linaria marokana, terdapat 4 gen yang memberi kode perubahan warna bunga, yaitu gen A besar memberi kode warna merah, gen B besar warna putih, gen A kecil dan B kecil juga warna putih,
gen A besar dan B besar warna ungu. Kita silangkan bunga Linaria marocana warna merah, A besar, B kecil, dengan warna putih, A kecil, B besar, maka akan menghasilkan keturunan F1, bunga berwarna ungu, A besar, B besar, dengan gamet A besar, B besar, A besar, B kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Jika F1 bunga berwarna ungu, A besar, B besar, B kecil disilangkan dengan sesamanya menghasilkan genotip F2, 1 A besar, B besar, 2 A besar, B besar, B kecil, 2 A besar, B besar, 4 A besar, B besar, B kecil, 1 A besar, B kecil, 2 A besar, B kecil, 1 A kecil, B besar, 2 A kecil, B besar, B kecil, dan 1 A kecil, B kecil. Pada persilangan ini, semua kombinasi yang mengandung gen A besar disertai B besar menghasilkan bunga berwarna ungu, kombinasi yang mengandung A besar tanpa disertai B besar berwarna merah, dan kombinasi B besar serta semua gen resesif akan berwarna putih. Maka perbandingan fenotip F2-nya adalah 9 bunga berwarna ungu, 3 berwarna merah, dan 4 berwarna putih. Jadi, warna ungu merupakan sifat tersembunyi yang akan muncul jika gen A besar berinteraksi dengan gen B besar. Penyimpangan semu berikutnya adalah polimeri. Polimeri merupakan bentuk interaksi gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah, yang terjadi karena adanya interaksi antara dua gen atau lebih sehingga disebut juga gen ganda. Peristiwa ini mirip dengan persilangan di hibrid dominan tidak penuh atau intermediate. Contoh peristiwa polimeri adalah persilangan gandum atau Triticum aesticum. Pada pengujian polimeri ini, peneliti menyilangkan gandum berbiji merah dan putih. Terdapat 5 gen yang akan memengaruhi kualitas warna merah pada biji gandum, ditentukan oleh jumlah M besar dalam kombinasi genotipnya. Gen dengan 4 M besar memberi kode warna merah gelap, gen dengan 3 M besar warna merah, gen 2 M besar warna merah sedang, gen 1 M besar warna merah muda, gen dengan 4 M kecil warna putih. Kemudian disilangkan gandum berbiji merah gelap M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2 dengan gandum berbiji putih M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2 menghasilkan keturunan F1 gandum berbiji merah sedang M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2 dan gametnya M besar 1, M besar 2, M besar 1, M kecil 2, M kecil 1, M besar 2, M kecil 1, M kecil 2. Jika F1 disilangkan sesamanya, gandum biji merah sedang dengan biji merah sedang, M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2, menghasilkan genotip keturunan atau F2-nya seperti pada tabel berikut. Pada persilangan ini, semua kombinasi yang mengandung 4 gen M besar menghasilkan biji gandum berwarna merah gelap, kombinasi yang mengandung 3 M besar menghasilkan biji gandum berwarna merah, 2 M besar berwarna merah sedang, 1 M besar berwarna merah muda, dan 4 M kecil menghasilkan biji gandum berwarna putih. Jadi, perbandingan fenotip keturunan F2-nya adalah 1 merah gelap, 4 merah, 6 merah sedang, 4 merah muda, dan 1 putih. Secara keseluruhan, perbandingan fenotipnya 15 biji berwarna merah banding 1 putih. Penyimpangan semu keempat adalah gen-gen komplementer. Gen komplementer merupakan gen yang saling berinteraksi dan melengkapi sehingga memunculkan fenotip baru. Apabila ada salah satu gen yang tidak hadir, maka pemunculan karakter fenotip tersebut akan terhalangi atau tidak sempurna. Contohnya pada persilangan bunga Lathyrus odoratus. Pada persilangan bunga Lathyrus odoratus, terdapat 2 gen yang saling berinteraksi dalam memunculkan pigmen bunga. Gen-gen tersebut adalah gen C besar membentuk pigmen warna, sebaliknya gen C kecil tidak membentuk pigmen warna. Gen P besar membentuk enzim pengaktif, sebaliknya gen P kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Warna bunga hanya akan muncul jika kedua gen penghasil pigmen dan pengaktif enzim bertemu. Jika tidak, maka bunga akan berwarna
berwarna putih. Misalnya, disilangkan bunga Lathyrus odoratus berwarna putih, C besar P kecil, dan bunga yang juga berwarna putih, C kecil P besar, menghasilkan keturunan F1 bunga berwarna ungu, C besar P besar. Karena gen C besar dan P besar bekerja sama memunculkan karakter ungu. Jika F1 bunga berwarna ungu, C besar C kecil, P besar P kecil disilangkan dengan sesamanya akan menghasilkan genotip F2 yang diperoleh dengan menggunakan persilangan metode Garpu sebagai berikut. 1 gen dominan homozigot, 2 gen heterozigot, dan 1 gen resesif disilangkan dengan gen pasangannya dengan pola yang sama, maka akan menghasilkan 1 C besar P besar, 2 C besar P besar P kecil, 1 C besar P kecil, 2 C besar C kecil P besar, 4 C besar C kecil P besar P kecil, 2 C besar C kecil P kecil, 1 C kecil P besar, 2 C kecil P besar P kecil, dan 1 C kecil P kecil. Pada persilangan ini, semua kombinasi yang mengandung gen C besar disertai P besar menghasilkan bunga berwarna ungu karena pigmen warna dan enzim pengaktif bertemu. Kombinasi yang mengandung C besar tanpa disertai P besar berwarna putih karena pigmen warna tanpa enzim pengaktif. Kombinasi P besar tanpa C besar juga berwarna putih karena tidak ada pigmen warna meskipun ada enzim pengaktif. Dan semua gen resesif juga berwarna putih karena tidak ada pigmen warna dan enzim pengaktif. Jadi, perbandingan fenotip F2-nya adalah 9 bunga berwarna ungu banding 7 berwarna putih. Dan penyimpangan semu yang terakhir adalah atavisme. Atavisme merupakan interaksi beberapa gen yang mengakibatkan hilangnya suatu sifat keturunan dan memunculkan sifat keturunan yang berbeda dengan induknya. Tetapi sifat induk akan muncul kembali pada generasi berikutnya. Contohnya pada persilangan ayam berjengger dengan bentuk yang berbeda. Bentuk jengger ayam yang diamati dan genotipnya adalah R besar P besar, genotip untuk jengger bentuk sumpel atau walnut, R besar P kecil untuk jengger bentuk gerigi atau ros, R kecil P besar untuk jengger bentuk biji atau pi, dan R kecil P kecil genotip untuk jengger bentuk belah atau single. Misalnya disilangkan ayam berjengger ros, R besar P kecil dengan ayam berjengger pi, R kecil P besar menghasilkan keturunan F1 ayam berjengger walnut, R besar P besar bergamet R besar P besar, R besar P kecil P besar, dan R kecil P kecil. Jika F1 ayam berjengger walnut, R besar P kecil disilangkan dengan sesamanya akan menghasilkan genotip F2-nya 1 R besar P besar, 2 R besar P besar P kecil, 1 R besar P kecil, 2 R besar R kecil P besar, 4 R besar R kecil P besar P kecil, 2 R besar R kecil P kecil, 1 R kecil P besar, 2 R kecil P besar P kecil, dan 1 R kecil P kecil. Pada persilangan ini, semua kombinasi yang mengandung gen R besar disertai P besar menghasilkan ayam berjengger walnut. Kombinasi yang mengandung R besar tanpa disertai P besar menghasilkan ayam berjengger ros. Kombinasi P besar tanpa disertai R besar ayam berjengger pi, dan kombinasi semua gen resesif akan menghasilkan ayam berjengger single. Maka perbandingan fenotip F2-nya adalah 9 ayam jengger walnut, 3 berjengger ros, 3 pi, dan 1 berjengger single. Dari persilangan ini memang menghasilkan perbandingan fenotip F2-nya sama dengan prinsip Mendel. Tetapi F1-nya tidak mengikuti salah satu induknya, dan pada F2 muncul individu dengan sifat baru yaitu ayam berjengger single karena adanya interaksi antara gen yang resesif. Nah teman-teman, itulah keseluruhan materi tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Bisa dipahami ya? Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut.
Soal pertama, disilangkan kacang kulit hitam H besar H kecil K kecil K kecil dengan kulit kuning H kecil H kecil K besar K kecil dengan sifat-sifat gen sebagai berikut. Gen H besar hitam bersifat epistasi atau menutupi sifat lainnya. Gen K besar kuning bersifat hipostasi terhadap H besar, artinya warna kuning akan tertutupi jika bertemu dengan hitam dan dominan terhadap putih atau gen H kecil dan K kecil. Gen H kecil dan K kecil bersifat resesif atau sifatnya tertutupi oleh gen H besar dan K besar dan hanya muncul apabila bersifat homozigot. Maka dari persilangan kacang kulit hitam H besar H kecil K kecil K kecil dengan kulit kuning H kecil K besar K kecil menghasilkan keturunan F1 H besar H kecil K besar K kecil berwarna hitam karena kombinasi H besar epistasi terhadap gen lainnya. H besar H kecil K kecil juga berwarna hitam. H kecil K besar K kecil berwarna kuning karena tidak ada kombinasi H besar. H kecil K kecil berwarna putih karena semua gen resesif homozigot. Jadi rasio fenotipnya adalah 2 hitam banding 1 kuning banding 1 putih, 50% banding 25% banding 25%. Jawaban yang benar D. Soal kedua, disilangkan ayam berjengger ros dengan ayam berjengger pi sehingga menghasilkan keturunan F1-nya ayam berjengger walnut. Jika F1 walnut yang bergenotip R besar R kecil P besar P kecil disilangkan dengan ayam bergenotip R besar R kecil P kecil P kecil, kita diminta menentukan persentase keturunan F2 berjengger walnut dan single. Untuk menjawab soal ini, kita perlu ingat lagi genotip beberapa jenis jengger ayam sebagai berikut. Selanjutnya, kita silangkan F1 walnut dengan ayam bergenotip R besar R kecil P kecil atau ros sehingga menghasilkan keturunan F2 sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa menentukan jenis jengger ayam sesuai genotip yang diperoleh dari hasil persilangan ini berdasarkan pembahasan kita sebelumnya ya. Hasil persilangan ini menghasilkan rasio fenotip 3 walnut banding 3 ros banding 1 pi banding 1 single. Dan kita bisa menghitung persentase masing-masing fenotip sesuai rumus berikut. Sehingga diperoleh persentase ayam berjengger walnut adalah 37,5% dan ayam berjengger single 12,5%. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke teman-teman, sekarang kita sudah tahu bahwa penyimpangan semu hukum Mendel ditandai dengan berubahnya perbandingan fenotip keturunan sehingga tidak sesuai dengan hukum Mendel. Misalnya pada perkawinan antara dua bunga linaria Marokana dengan dua sifat beda berikut, ternyata rasio fenotip F2-nya tidak selalu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Dan inilah rangkuman 5 jenis persilangan yang termasuk ke dalam penyimpangan semu hukum Mendel: epistasi-hipostasi, kriptomeri, polimeri, gen komplementer, dan atavisme. Bisa